قمرون قمرون. Kata Qubayb, bahkan demi Allah, aku tidak suka berada di tengah keluargaku sementara Rasulullah tertusuk duri sekalipun. Jadi jangankan posisi macam aku ini lagi disalib, tertusuk duri aja Rasulullah aku tidak ridho. Begitulah cinta Qubayb kepada Rasulullah. Dan dia akhirnya disalib di atas sebuah bukit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ketika rumah Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang yang akan membunuhnya, Abdullah bin Salam dia pergi mengunjungi Utsman bin Affan. Setelah bertemu dengan Utsman bin Affan, kata Utsman bin Affan, "Selamat datang saudaraku. Aku tidak bahagia bila aku meninggal lebih dulu di belakang darimu." Jadi dia ngomong ke Abdullah bin Salam bahwa lebih baik dia yang duluan meninggal daripada Abdullah bin Salam. Setelah itu, apa kata Abdullah bin Salam? Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan kepadaku, "Inginkah engkau aku ceritakan apa yang kulihat tadi malam dalam mimpiku?" Kata Abdullah bin Salam, "Iya." "Wahai Abdullah bin Salam, dalam lubang air ini aku melihat Rasulullah SAW." Jadi maksudnya ketika aku tidur, ada di sekitar situ ada lubang. Tiba-tiba ada lubang air di rumah Utsman bin Affan dan dia melihat Rasulullah di sana. Dan ternyata begitu aku bangun, lubang air ini memang sudah ada. Karena waktu itu Utsman bin Affan ketika dikepung dia tidak boleh keluar untuk mengambil air di sumur Raumah. Dia tidak boleh sholat di Masjid Nabawi oleh yang mengepung ini, yang mendemo ini. Jadi rupanya ada lubang air, padahal lubang air itu dalam mimpinya, ternyata waktu dia bangun, lubang airnya sudah ada. Kemudian Utsman bertanya, "Wahai Abdullah bin Salam, apakah mereka juga mengepung dirimu?" "Iya, dan aku juga tidak boleh minum dari sumur Roma." Maka kata Utsman, "Sebentar, aku ambilkan air dari lubang ini." Nah, dari lubang yang disebutkan oleh Khalifah Utsman tadi. Apa pengakuan Abdullah bin Salam? "Begitu aku diberi minum dengan air yang diberikan oleh Utsman, terasa dingin sampai ke pundakku, sampai ke ujung tanganku. Saking enaknya air yang diberikan oleh Utsman bin Affan itu." Kemudian Utsman melanjutkan ceritanya, kata Abdullah bin Salam. "Di dalam mimpiku itu Rasulullah berkata, 'Wahai Utsman, bila engkau mau, engkau akan ditolong. Tetapi jika engkau mau, kau bisa berbuka puasa bersama kami.' Maka kata Utsman, 'Aku memilih berbuka puasa bersamamu ya Rasulullah.' Nah, ternyata di hari itu pula lah Khalifah Utsman bin Affan gugur tepat menjelang azan maghrib. Jadi berbuka puasa bersama Rasulullah SAW seperti yang beliau lihat di mimpinya. Jadi ini luar biasanya
ketika seorang yang taat kepada Allah, yang dialah yang membeli sumur rumah sendiri, dia pula yang meluaskan Masjid Nabawi, akhirnya terhukum di masa akhirnya oleh orang-orang yang tidak beradab ini, dan dilarangnya Khalifah Utsman untuk mengambil air. Tetapi di akhir hidupnya Khalifah Utsman diberi hiburan, bermimpi bertemu Rasulullah, dan ternyata benar bahwa Utsman bin Affan meninggal di hari itu, di saat dia mengatakan dia akan buka bersama Rasulullah SAW. Nah, inilah luar biasanya sahabat yang dikatakan memiliki dua cahaya, yaitu dua anak Rasulullah menjadi istri Utsman bin Affan. Nah, ini sangat mengagumkan bahwa sebaik apapun kita, tetap di tengah manusia celah kita tetap ada. Sebaik itu Utsman bin Affan, tetap ada juga yang mencelahnya. Jadi siapa lagi, apalagi kita ini orang biasa, wajarlah orang banyak mencela kita. Jadi inilah manusia. Makanya Utsman bin Affan lebih memilih, ya sudah, aku lebih baik mati daripada harus hidup kemudian berhasil mengalahkan mereka. Terlalu rugi Utsman bin Affan ngurusin yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke dalam jiwa kita ini. Jangan pernah terkecil hati di saat apapun kebaikan kita tidak dihargai orang, karena beginilah adanya. Ketika kita berbuat baik banyak sekalipun, tetap orang mencela kita yang tidak senang kepada kita. Kemudian ini Abdullah ini digelari pemilik dua tali. Kenapa demikian? Dia pernah berkata kepada Rasulullah ketika mau perang Tabuk, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku mati syahid." Rasulullah melihat kesungguhan dia ini. Malah Rasulullah mendoakan dengan cara apa? Diikatkan Rasulullah kulit pohon di tangannya. Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, janganlah ada seorang kafir pun yang bisa membunuhnya. Janganlah ada darah yang keluar dari tubuhnya tertumpah dalam pertempuran ini." Maka kata Abdullah, "Ya Rasulullah, bukan itu maksud aku juga pengen mati syahid ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kau mau pergi berperang, demam kau ketika mau berangkat perang itu, mati kau mati syahid. Atau kau di atas kuda, kau mau pergi berperang, terjatuh engkau dari kudamu, mati, dan engkau pun mati syahid, sekalipun engkau tidak berperang." Ternyata kata Ibnu Mas'ud, malam itu Abdullah ini meninggal dan memang tidak ada tetesan darah. Jadi bukan karena berperang dia mati, justru karena sakit dia sakit, meninggal, dan itulah dia mati syahid. Jadi orang yang niat mati syahid itu niatnya saja sudah dihitung oleh Allah. Jadi walaupun dia tanpa berperang, tetapi kagumnya kita atas apa dia ini namanya nih, keinginan dia kuat untuk mati syahid. Dan ternyata demam pun, tapi niat mau berangkat perang tetap dihitung mati syahid. Terlempar pun dari kuda tetap terhitung mati syahid. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku yang dimakamin itu, betapa bahagianya aku, karena Rasulullah langsung memakamkannya dengan Abu Bakar As-Siddiq karamallahu radhiyallahu. Nah, inilah dahsyatnya orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk mati syahid, dan dia dikuburkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya ini diceritakan oleh Said bin Amir. "Aku menyaksikan Qubayb roboh, dibunuh oleh orang Quraisy. Setelah itu mereka salib Qubayb bin Adi ini. Kemudian yang membuat orang Quraisy salut itu, dalam keadaan dia disalib, dia roboh itu, ditanya oleh orang kafir, 'Maukah engkau Muhammad menggantikan posisimu saat ini?' Kata Qubayb, 'Bahkan demi Allah, aku tidak suka berada di tengah keluargaku sementara Rasulullah tertusuk duri sekalipun.' Jadi jangankan posisi macam aku ini lagi disalib, tertusuk duri aja Rasulullah aku tidak ridho. Begitulah cinta Qubayb kepada Rasulullah. Dan dia akhirnya disalib di atas sebuah bukit.
dibiarkan mati di sana. Rasulullah mengutus 2 orang sahabat, Miqdad bin Amr, Zubair bin Awam, untuk menjemput jenazahnya yang disalib. Waktu Miqdad dan Zubair sampai di sana, orang-orang kafir itu sedang mabuk. Nah, berhasillah mereka menurunkan jenazah Kubayb ini. Begitu dilarikan jenazah Kubayb, orang-orang Quraisy memburunya. Diburu Miqdad dan Zubair ini. Akhirnya tidak ada rasa takut. Zubair bin Awam dan Miqdad berhenti. Kalian kalau maju, kalian tidak akan mampu melakukan. Ingat, aku ini Zubair bin Awam. Aku Miqdad bin Amr, memang terkenal orang-orang tangguh. Akhirnya mundur orang kafir. Nah, anehnya apa? Tempat diletakkan jasad Kubayb, Kubayb sudah ditelan oleh bumi, dan tidak ditemukan. Makanya disebutkanlah bahwa Kubayb itu Bali al-Ar. Bali al-Ar ini apa? Yang ditelan oleh bumi. Nah, itulah dasarnya orang-orang yang meninggal di jalan Allah ini, dan gimana cintanya mereka kepada Rasulullah dan beraninya para sahabat menentang 40 orang Quraisy, ditentang 2 orang aja ciut nyalinya langsung. Karena mereka tahu siapa Zubair bin Awam dan Miqdad bin Amr, kalau di dalam berperang itu susah untuk dikalahkan. Nah, ini Kubayb mengajarkan kepada kita, jangan pernah karena memikirkan diri sendiri kemudian bisa berpaling iman kita dari mencintai Rasulullah SAW. Jangan gara-gara siksaan yang sedikit kita berpaling dari ajaran Allah dan Rasulullah. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini tentang Anas bin Malik, sahabat Rasulullah yang di masa tuanya itu dia pernah mau dihukum oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dia ini gubernur, cuma nakal, jahat dia. Sahabat Rasulullah saja, Anas bin Malik ini yang pelayan Rasulullah padahal dari kecilnya. Dia sangat kurang ajar Al-Hajjaj ini kepada dia. Dia sangat tidak menghargai. Datanglah utusan dia dengan pasukan tentara berkuda dan bersenjata. Datang ke tempat Anas bin Malik. Waktu itu Anas nyantai aja. Karena bagi sahabat Rasulullah ini kematian dengan cara apapun saja yaitu biasa. Dia sedang duduk di depan rumahnya sambil selonjoran kaki dalam riwayat ini, kemudian pasukan berkuda itu turun dengan suara lantang. Penuhi panggilan gubernur. Kata orang ini, bayangkan sahabat Rasulullah yang masih hidup. Terus anak-anak kecil di bawah Al-Hajjaj Al-Thaqafi ini disuruhnya temui gubernur. Kata Anas, gubernur itu siapa? Dijawab oleh utusan itu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian kata Anas, Allah telah menghinakan dia. Karena orang mulia itu orang yang menjadi mulia karena ketaatan kepada Allah. Jadi orang mulia itu dia mulia karena dia taat kepada Allah. Dan orang yang hina itu orang yang hina karena maksiat kepada Allah. Nah, dia ini orang yang celaka, kata Anas bin Malik. Dia telah melewati batas. Dia menentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya demi Allah. Allah pasti akan membalas dia. Sang komandan berkata dengan sangat marah, pokoknya jangan banyak bicara, ayo cepat temui gubernur. Akhirnya Anas bin Malik nurut. Pergilah dia bersama utusan dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini. Begitu sampai di depan Hajjaj, dikatakan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, engkau Anas bin Malik? Iya, saya. Engkau yang telah menjelekkan aku dan telah mencela aku? Kata Anas, iya. Wah, jadi nggak ada takutnya gitu, jujur aja ngomong. Kamu yang jelekkan? Iya. Setelah itu kata Anas, aku menjelekkan itu karena engkau bermaksiat kepada Tuhan. Kau telah menentang sunnah nabimu, engkau muliakan musuh-musuh Allah, dan kau hinakan para kekasihnya. Nah, itu penyebabnya yang membuat Anas bin Malik marah. Akhirnya dengan penuh amarah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tahukah engkau apa yang aku lakukan padamu setelah kau bicara ini? Kata Anas, tidak. Aku hendak membunuhmu dengan pembunuhan yang paling keji, Anas. Anas berkata,
seandainya aku tahu nyawaku di tanganmu, tentu aku telah menyembahmu selain Allah. Nah, maka dijawabnya itu, aku akan membunuh dengan pembunuhan keji. Kata Anas, ya kalau aku tahu nyawaku di tanganmu, aku sembah kau. Kau akan kusembah selain Allah. Akhirnya Al-Hajjaj terdiam, lalu berkata, udah bebaskan aja dia. Ketika Anas pergi, apa kata komandan pasukan yang menjemput tadi, kenapa kau biarkan dia pergi dan kau bebaskan? Apa pengakuan Hajjaj Al-Saqafi? Aku lihat di atas kedua pundaknya seperti dua ekor singa besar yang menganga mulutnya. Yang dia siap jika aku menyakiti Anas, singa itu akan menerkamku. Itulah pandangan yang diberikan Allah kepada Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi yang membuat dia takut kepada Anas bin Malik. Nah, itu dahsyatnya sahabat Rasulullah, dan dia tidak tahu bahwa itu terjadi. Ini pengakuan dari Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Abdullah bin Manzur. Nah, beliau ini lain lagi nih. Jadi Sultan Ismail mendesak Abu Abdullah menjadi hakim di Kirwan. Nah, waktu itu jadi hakim itu jadi rebutan banget tuh jabatannya. Apa kata Abu Abdullah kepada Sultan Ismail? Aku ada syarat. Aku mau jadi hakim tapi syaratnya ada. Yang pertama, aku tidak menerima uang apapun dari kalian. Juga aku tidak menaiki kendaraan yang kalian berikan. Nah, itu aneh kan, pejabat biasa kan pengen betul itu, dikasih ini, dikasih fasilitasnya. Ini beda nih, dia bilang aku nggak mau menerima uang dan aku tidak mau menaiki kendaraan dari kalian. Kemudian yang kedua, aku tidak menerima kesaksian dari siapapun yang dekat dengan kalian. Nah, kalau yang bersaksi aku tidak mau terima, kalau yang dekat dari kalian aku tidak mau. Akhirnya kata Sultan, oke, aku sanggupi, tapi kalau kau tidak menerima gaji, lalu bagaimana kau hidup? Ya dari penghidupanku sekarang, apa kerjaku sekarang sebelum aku menjabat? Ya dengan itu aja aku hidup. Kemudian kata Sultan, terus dengan kendaraan apa engkau pergi? Padahal engkau sudah tua. Dia berkata, Masjid Jami' dekat dari rumahku, aku mampu berjalan. Jadi kalau mau ada apa-apa, ya udah di Masjid Jami' itu aja lah. Jadi aku tidak usah jauh-jauh ke kantor, pokoknya di masjid saja sidangnya. Nah, setelah hari itu, sewaktu sudah naik nih jabatan, sudah jadi hakim, ketika dia sampai di rumah, rupanya ada selir dari Sultan Ismail yang mengadu. Sudah sampai di rumah nih. Apa kata selir Sultan Ismail ini? Dia berkata kepada hakim ini, padahal dia ini selir yang paling disayang oleh Sultan Ismail. Apa katanya? Wahai Pak Hakim, ini ada kasus salah tangkap sebetulnya. Seorang perempuan yang kata orang dia kan fasik, padahal enggak, Hakim, dia bernama Mustaq. Jadi tolonglah Pak Hakim bebaskan dia. Ini selir raja loh, yang paling disayang raja yang meminta untuk dibebaskan. Terus kata Abu Abdullah, jadi apa maumu? Ya supaya si Kudaib ini si Mustaq ini dia Kubaib dibebaskan, kemudian Mustaqnya miskin itu jebloskan dia ke penjara. Aku ingin yang perempuan yang satu lagi ini dibebaskan, yang satu lagi dimasukkan ke penjara. Apa kata Abu Abdullah? Pergilah, semoga Allah melaknatmu dan melaknat orang-orang yang mengutusmu. Bayangin, selir raja, gak peduli dia, karena syaratnya tadi apa? Dia tidak mau menerima kesaksian dari orang-orang dekat Sultan Ismail. Perempuan itu saking stresnya keluar berteriak-teriak, menanggalkan jilbabnya, menarik-narik rambutnya. Dia pergi menemui Sultan Ismail, ngadulah. Padahal kata orang-orang, Sultan ini mengatakan, wahai selirku, aku mempunyai banyak budak-budak, tetapi kalau bagimu, akulah budakmu. Begitu itu Sultan ini saking sayangnya dia budak sendiri, dia lari jadi budak selirnya ini.
Wah, adu dia ke suaminya, ke sultan, bahwa pengaduanku tidak diacuhkan, dia tidak mau membebaskan ini, dia tidak mau menjebloskan ke penjara. Kata sultan, aku kalau untuk Abu Abdullah aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak makan uang dari kita, dia tidak menaiki kendaraan dari kita. Gimana aku mau marah sama dia? Terpaksa nyerah Sultan Ismail. Nah, inilah kalau hebatnya kalau pejabat tidak bergantung dengan pimpinannya, sehingga dia berani mengatakan yang benar, tidak takut dia kehilangan dunianya, tidak takut dia kehilangan pangkat dan jabatannya, maka pemimpin tidak akan berkuasa atasnya, bahkan sangat menyegani. Jadi mudah-mudahan nih para hakim meniru Abu Abdullah ini supaya bisa menegakkan hukum seadil-adilnya kepada siapapun, tidak memandang dia dari manapun. Nah, ini cuman kalau untuk di Indonesia masih jauh lah, tapi mudah-mudahan lah ada yang hakim-hakim yang seperti Abdullah, insya Allah. Kemudian yang berikutnya itu adalah jadi ini di kejadiannya di Yaman, ada seorang laki-laki mengaku dia nabi, namanya Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadzab, sang pendusta. Dia mengklaim kenabian pada masa hidup Rasulullah lagi. Jadi masih hidup Rasulullah dia sudah klaim diri dia nabi. Nah, dan dia ini dikelilingi oleh orang-orang bodoh, pengikutnya banyak sekali. Karena kalau ajaran-ajaran seperti ini kan memang banyak. Di Indonesia aja nggak masuk akal aja diikutin sama orang. Pokoknya asal ajaran sesat pasti ada pengikutnya. Pengaruhnya luas, kejahatannya tersebar luas. Banyak manusia-manusia yang tertipu dengannya. Dan dia duduk seperti raja, beda kalau Rasulullah kan nggak ada kursi kerajaan, atau dia nggak, dia memang gaya lah gitu. Kemudian dia pernah merangkul Abu Muslim Al-Khulani dalam barisannya. Nah, ini padahal orang yang beriman kepada Rasulullah nih, orang Islam. Kemudian diundang ke majelisnya. Wah, banyak tuh dipenuhi dengan sarana-sarana kekuasaan seorang raja lah tempat dia ini. Begitu sampai di majelis itu, Al-Aswad berkata kepada Muslim, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Mendengar nama Rasulullah, langsung Abu Muslim mengucurkan air mata dan menjawab, iya. Al-Aswad kembali berkata, kalau begitu kau bersaksi bahwa aku Rasulullah? Maka Abu Muslim merasa jijik dan berkata, apa? Aku tidak dengar. Coba ulang lagi. Kemudian Al-Aswad kembali berkata, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Kembali Abu Muslim mengatakan, ya. Kalau begitu kau juga bersaksi bahwa aku Rasulullah? Abu Muslim kembali mengatakan, aku nggak dengar apa yang kau omongkan. Akhirnya Al-Aswad marah. Dia ancam Abu Muslim dengan siksaan yang pedih kalau tidak mau beriman kepadanya. Ia perintahkan anggotanya untuk menyalakan api besar sampai api itu bisa melelehkan besi. Dan Abu Muslim dimasukkan ke dalam api itu. Jadi kata pendukung-pendukung Al-Aswad Al-Ansi Al-Kadzab ini orang harus mati, kalau enggak bahaya dia ini. Tapi anehnya apa? Terjadi seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Api itu tidak mampu membakar Muslim. Dan akhirnya cerita ini tersebar sampai ke Madinah, bahwa ada seorang Muslim yang dibakar karena dia menentang si pendusta ini, dan dia tidak dimakan oleh api. Sampai ke Madinah ceritanya. Nah, karena Abu Muslim ini tidak mampu dibakar oleh api, akhirnya Abu Muslim ini disuruh oleh Al-Aswad, naik kuda onta ini, pergi kau dari Yaman, jangan kau pernah kembali lagi. Nah, pergilah dia, tinggalkannya. Pergi dia menuju Madinah. Nah, alangkah bahagianya dia akhirnya sampai di Madinah. Dia sampai ketika Rasulullah sudah wafat, dan saat itu Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah. Abu Muslim memasuki masjid. Dia berdiri di depan salah satu tiang masjid, kemudian dia sholat. Umar bin Khattab lama memandangnya dan memperhatikannya hingga sampai dia selesai sholat. Kemudian Umar menghampirinya dan dia bertanya, dari mana kau lelaki? Kata Abu Muslim, dari Yaman. Kemudian Umar berkata, apa yang dilakukan musuh Allah
si Aswad Al-Ansi kepada ada seorang yang kami dengar orang yang beriman kepada Rasulullah dibakar kemudian tidak mempan. Maka kata Abu Muslim, orang itu namanya Abdullah bin Saub. Lalu Umar berkata dengan firasat seorang mukmin, aku bersumpah, engkaukah dia? Langsung kata dia, iya betul, aku orangnya. Umar menghampiri lalu dicium bagian kening di antara kedua matanya. Lalu Umar mengajak Abu Abdullah berdiri, berjalan bersamanya hingga mempersilahkannya duduk di antara Umar dan Abu Bakar. Umar berkata, segala puji hanya milik Allah yang tidak mematikanku sampai Allah memperlihatkan padaku seorang yang diperlakukan seperti Ibrahim alaihissalam. Nah, ini terdapat dalam Sifatus Safwa 4 halaman 208. Jadi memang ada karomah-karomah seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang muslim pada masa lalu yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, karena memang riwayat-riwayat ini sahih. Tapi ada juga yang beberapa riwayat kadang tahayul lah gitu, hayalan. Nah, mudah-mudahan kajian kita ini membuat kita semakin termotivasi untuk lebih dekat kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan jauh dari Allah. Sebanyak apapun maksiat yang pernah dilakukan, minta ampunlah kepada Allah. Jangan makin jauh dari Allah. Dekati terus Allah, tambah terus amalan. Nah, jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa keluar dari Ramadan ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.